Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita pada kajian ke-13 Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membahas tentang adab membaca Al-Quran. Kemudian dari halaman 115 sampai halaman 119 Syekh menyebutkan tentang keutamaan dan kemuliaan Al-Quran. Kemudian beliau menyebutkan di antara adab-adab yang perlu untuk diketahui oleh para pembaca Al-Quran adalah mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh, di antara adab membaca Al-Quran adalah mengikhlaskan niat karena Allah di dalam membacanya. Sebab membaca Al-Quran merupakan bagian dari bentuk ibadah yang sangat agung. Sebagaimana yang telah kita jelaskan mengenai keutamaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka sembahlah dengan memurnikan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun orang kafir tidak menyukainya. Dan juga Allah berkata dalam surat Az-Zumar, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan demikianlah itu agama yang lurus. Dan juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'ana wabtaghu bihi wajha Allah azza wa jalla min qabli ayyatiya yawmun yuqimunahu wa iqamatul qidh yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu. Bacalah Al-Quran dan carilah wajah Allah, yaitu keridoannya, dalam membacanya sebelum datang suatu kaum yang membacakan Al-Quran seperti orang yang sedang mengadakan undian. Mereka mengharapkan hasil yang cepat dan tidak mengharapkan hasil yang lambat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Inilah pondasi yang pertama dan modal utama seseorang dalam beribadah, dalam segala ibadah. Dan juga terkhusus dari pembahasan kita sekarang, keutamaan membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran dalam keadaan ikhlas, mengharapkan sesuatu yang ada dari sisi Allah, maka insya Allah akan membuat kita istiqomah dalam membaca Al-Quran. Akan membuat kita semangat mempelajari Al-Quran. Karena kita sadar Al-Quran itulah merupakan mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan membaca adalah ibadah kepadanya. Kemudian adab yang kedua yang harus diketahui oleh seseorang ketika dia membaca Al-Quran, itu penuh dengan penghayatan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adab membaca Al-Quran yang lainnya adalah membacanya dengan kehadiran qalbu, merenungi apa yang dibaca, memahami makna-maknanya, serta kekhusyuan hati ketika membacanya, serta merasakan bahwa sedang bercakap dengannya melalui Al-Quran ini, karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, bapak dan ibu-ibu bisa menggunakan Quran terjemahan sambil membaca Al-Quran, kemudian membaca terjemahan di sampingnya. Itu insya Allah akan lebih merasa dan akan lebih menanam dalam qalbu kita kecintaan kepada Al-Quran. Dan juga adab di antara membaca Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini, adab lainnya adalah hendaknya membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Karena hal ini merupakan bagian dari pengagungan terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan membaca Al-Quran ketika dalam keadaan junub kecuali setelah mandi, jika memungkinkan untuk itu, atau dengan bertayamum. Jika hal itu tidak memungkinkan, umpamanya karena sakit atau memang tidak ada air, akan tetapi orang yang dalam keadaan junub pun bisa selalu menyebut nama Allah dan berdoa kepadanya dengan doa yang sejalan dengan Al-Quran, asalkan ia tidak menyengaja bahwa dibacanya adalah ayat-ayat Al-Quran. Contohnya dalam mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak sesembahan yang benar kecuali hanya Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Atau berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat di sisimu,
Sesungguhnya engkau adalah maha pemberi rahmat. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di antara juga ada membaca Al-Quran yang keempat adalah jangan sampai membaca Al-Quran di tempat-tempat yang kotor atau di tempat perkumpulan orang di mana mereka tidak bisa diam untuk mendengarkannya. Sebab membaca Al-Quran dalam keadaan seperti ini merupakan penghinaan terhadap Al-Quran itu sendiri. Juga tidak boleh membaca Al-Quran di tempat buang air dan juga semisalnya yang memang disiapkan untuk kencing atau berak, karena tempat seperti ini sama sekali tidak layak untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu orang membaca Al-Quran dia harus benar-benar memperhatikan, ya terkhusus mungkin para DKM masjid yang mereka menyetel Al-Quran di masjid, ya melalui toa, dan kondisi manusia tidak mendengarkan Al-Quran, mereka sibuk dengan kondisi mereka masing-masing. Ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang mungkin sedang kedatangan tamu dan lain sebagainya. Di hal yang seperti ini harus diperhatikan. Ya bukan kita melarang untuk menyetel Al-Quran, tapi Al-Quran ketika diperdengarkan itu harus didengar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan Syekh rahimahullah membahas tentang adab membaca Al-Quran sampai ke halaman 126. Mungkin bisa dilanjut untuk membacanya. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita selalu dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang mencintai Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.